kembali lagi bersama kita di Eagle Kids Online Service. Hari ini kita mau beribadah dan bermain bersama-sama. Lihat-lihat, kakak menggunakan baju apa? Ada yang tahu ini buah apa? Benar, kakak sedang menggunakan orange. Kalau kakak menggunakan baju buah apa? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Kakak menggunakan baju dragon fruit. Wah, adik-adik pintar-pintar semuanya. Pasti kalian suka makan buah ya, supaya sehat dan pintar. Nah, sekarang saatnya kita mau main games. Kalian semua sudah siap? Tunggu. Sebelum kita bermain games, kita harus mulai dengan doa. Aduh, iya. Aku lupa karena terlalu bersemangat. Thank you Kak Feli sudah mengingatkan. Iya, sama-sama. Yuk adik-adik di rumah kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih karena berkat dan kasih karunia-Mu yang memberikan kami kesempatan untuk tetap ada hingga hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memuji dan menyembah-Mu. Tuhan, Kau pimpin sertai kami, biar kami boleh beribadah dengan baik. Terima kasih Tuhan. Yang siap ibadah katakan Amin. Sekarang waktunya kita main. Aku udah gak sabar untuk main. Teman-teman yang ada di rumah, kalau kalian sudah siap, ayo kita sama-sama lompat dan teriakan yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Lakukan sekali lagi dengan suara yang lebih semangat lagi. Yes, yes, yes. Nah, sekarang kita mau mulai main gamesnya ya. Gamesnya gampang dan seru loh. Jadi kalau kakak bilang orange, kalian semua harus lompat ke kanan. Kita coba ya. Orange. Orange. Good. Sekarang kalau kakak bilang dragon fruit, kalian semua lompat ke arah kiri. Kita coba dragon fruit. Dragon fruit. Terakhir, kalau kakak bilang jus, kita semua harus berputar. Mari kita coba jus. Jus. Wah, mudah banget kan adik-adik? Kalian semua pasti bisa. Kita coba sekali lagi ya. Orange. Orange. Dragon fruit. Dragon fruit. Jus. Jus. Nah, sekarang kita siap ya, kita mau mulai. Kita mulai dengan orange, orange, dragon fruit. Orange, orange, dragon fruit. Lagi ya. Dragon fruit, juice. Dragon fruit, juice. Good job, semuanya sudah bisa ya. Sekarang kita tambah lagi kata-katanya dan semakin cepat. Orange juice, dragon fruit juice. Orange juice, dragon fruit juice. Good. Terakhir ya. Orange juice, dragon fruit, orange juice. Orange juice, dragon fruit, orange juice. Wah, good job semuanya. Wah, seru banget gamesnya. Aku ketawa terus soalnya tadi aku buat salah. Aku bingung banget tadi. Oh, kamu tadi bingung Kak Sheila. Tapi kamu tidak bingung kan sekarang kita mau ngapain? Tentu enggak dong Kak Feli, karena ini adalah bagian yang paling aku suka dalam ibadah. Karena kita akan menari dan memuji Tuhan bersama-sama. Kalian siap? Siap. tinggallah di dalamnya. Pasti
dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Yesus, Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, lompat. Ku jawab ya Tuhan, putar. Ya, ya, ya. Tuhan Yesus itu tahu loh setiap nama kita. Tuhan Yesus hebat. Dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku mundur, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, putar. Ku jawab ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Sekali lagi, ku jawab ya, ya, ya. Hore! Everybody clap your hand. Do you got a joy? Let's sing together. I've got a joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got a joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart to stay, and I'm so happy. So very happy. I've got a love of Jesus in my heart, and I'm so happy. So very happy. I've got a love of Jesus in my
Got a joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Hey, kakak-kakak, lagunya sudah selesai loh. Oh iya, udah selesai ya? Iya. Ih, salah aku ini. Iya, kita jadi malu. Soalnya kita tuh terlalu bersemangat. Karena saat kita memuji Tuhan, itu membuat kita penuh sukacita. Ya nggak apa-apa sih. Kalau aku melihat kalian penuh dengan sukacita, aku juga merasa bersukacita. Oh iya, ngomong-ngomong, kalian berdua kenapa pakai kostum jeruk ya? Kalau minggu lalu aku melihat ada kakak yang menggunakan kostum strawberry. Dan katanya strawberry itu menyimbolkan kasih. Kalau jeruk apa ya? Adik-adik pasti tahu kan buah jeruk? Tahu kan? Nah, buah jeruk itu rasanya seger banget. Jadi saat kita memakan atau meminum buah jeruk, kita juga merasa seger dan jadi semangat. Begitu juga dengan sukacita. Saat kita memiliki sukacita, kita akan merasa senang, semangat untuk melakukan apapun. Selain itu, buah jeruk juga bisa ditambahkan ke berbagai makanan dan minuman. Bisa ke minuman, puding, es krim, atau bahkan makanan. Dan semua yang ditambahkan buah jeruk selalu memberikan rasa yang menyegarkan. Karena itu, kita juga harus seperti buah jeruk. Dimanapun kita berada, kita harus memberikan sukacita. Betul sekali. Dan apa adik-adik tahu? Saat kita berbagi sukacita, sukacita itu nggak akan habis loh. Tapi sukacita itu akan semakin bertambah. I have joy in my heart. Betul. Karena itu kita menggunakan orange. Bagaimana denganmu Kak Feli? Kenapa Kak Feli memakai baju dragon fruit? Kalau aku menggunakan baju dragon fruit atau buah naga, karena buah naga adalah tumbuhan yang mudah sekali untuk tumbuh dimanapun dia berada. Baik di tempat yang panas, di tempat yang dingin, atau kalau kita mau nanam di dalam pot atau di kebun kita, buah naga akan bertumbuh dengan baik, sama seperti rasa damai. Kemanapun kita berada dan apapun yang terjadi, rasa damai harus tetap berada dalam hati kita. Oh begitu. Jadi rasa damai itu bukan dipengaruhi dengan apa keadaan yang ada di sekeliling kita, tapi tentang Tuhan yang sudah memberikan damai dalam hati kita. Begitu kan Kak? Ya benar sekali Kak Sheila. Kakak menggunakan baju dragon fruit karena I have peace in my heart. Ingat ya teman-teman semua, kita harus memiliki joy dan peace dalam hati kita. Katakan sama-sama dengan kakak ya. I have joy and peace in my heart. Katakan sekali lagi ya. I have joy and peace in my heart. We want to fall in love with Jesus every single day. Let us sing. Jesus, I'm in love with you. I'm in love with you. Forever I'll be yours. You are everything to me, and all I ever need is you. Jesus, I'm in love with you. I'm in love with you. Forever I'll be yours. You are everything to me,
Oh yes, we do love you. We do love you more than anything, Jesus. We do love you more than anything in this world. Thank you, Jesus. We love you more each and every day. In the name of you we pray. Amen. I got a joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart. Down in my heart. I got a joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart to stay. Sekali lagi ya. I got a joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart. Down in my heart. I got a joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart to stay. Wah, sekali lagi, Kaisra mau ajak nih supaya kita sukacita. Kita ngomong sukacita dengan keras ya. 1, 2, 3, sukacita. Wah, mana suaranya? Lagi ya. 1, 2, 3, sukacita. Pasti adik-adik di rumah teriak dengan kencang, dengan antusias. Tunjukin sih, gimana happy, wajah happy gimana? Wah, senyumnya gimana? Giginya sampai kelihatan. Wah, Kaisra tuh seneng banget lihat adik-adik super trooper semua itu bahagia, sukacita, senyumnya lebar kayak gini. Kenapa Kaisra seneng? Karena sukacita itu menular. Katakan sukacita itu menular. Iya, kalau diri kita sendiri itu sukacita, sekeliling kita juga bisa sukacita, merasakannya. Coba kalau cemberut, sedih, atau gini, ketus, marah, pasti sekeliling kita juga merasakannya dan jadi tidak enak situasinya. Bahagia dan senang itu kalau kita dapat sesuatu. Contoh ya, kita ulang tahun, kita pingin games, kita pingin PlayStation, kita pingin gadget baru, kita dapat. Rasa senang dan bahagia itu ada. Tapi hari ini kita mau belajar satu rasa yang dapat dari Tuhan dan gak bisa diganti. Namanya sukacita. I have a joy in my heart. Saya ulang ya, I have a joy in my heart. Sukacita itu lebih dari bahagia dan senang. Sukacita itu dari Tuhan. Saya ulang ya, sukacita itu dari Tuhan, dari dalam sini. Walaupun kita tidak dapat apa yang kita inginkan, walaupun sekeliling kita itu, contoh ya, Kak, aku dicuekin sama temenku, Kak. Atau Kak, aku tuh sudah doa loh pingin dapat sesuatu yang baru, contohnya gadget tapi gak dapat. Kalau sukacita, kita itu bisa lihat apa yang bikin kita itu, apa yang dari Tuhan itu dari kita. Gini contohnya, saya ulang ya. Kalau kita itu bersukacita, kita itu bisa lihat hal apa yang bisa kita syukuri dari Tuhan. Contoh, walaupun kita gak dapat gadget baru, gadget kita masih ada loh, masih bisa berfungsi, masih bisa kita pakai, masih bisa kita buat sekolah, bisa Zoom, Google Meet, apapun. Contoh kalau teman-teman kita nyuekin kita, kalau kita ada sukacita dalam diri kita bisa lihat yang lain. Oh, papa mamaku masih sayang sama aku. Koko, Titi, Meme, Cece masih sayang sama aku. Itu lebih berharga. Jangan sampai keadaan sekeliling kita itu bikin kita sedih. Kalau Tuhan Yesus ada di hidup kita, itulah sukacita kita. Kita akan selalu bisa cari banyak hal untuk kita bersyukur, kita bersukacita. Walaupun kita tidak dapat apa yang kita inginkan, asal Tuhan Yesus ada di hidup kita, itulah sukacita kita. I have joy in my heart. I have joy in my heart. Dan Tuhan Yesus itu tidak bisa digantikan. Sukacita yang ada dalam kita itu tidak bisa digantikan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu sayang sama kita. Walaupun kita tiba-tiba ya, kita itu merasa, Kak, hari ini tuh Kak ya tugasnya banyak. Hari ini tuh Kak ya, entah kenapa mama papa itu nyuekin aku, Kak. Ketika kita berdoa, ngomong sama Tuhan,
tiba-tiba ada rasa yang enak, rasa sukacita Tuhan taruh dalam hidup kita. Itu tidak bisa dibeli, itu tidak bisa dibeli apapun. Kalau kita ngomong sama Tuhan, Tuhan aku pengen merasa sukacita gitu, Tuhan pasti kasih dan Tuhan pasti jawab. Ya, memang kita tidak bisa mengontrol sekeliling kita. Seharian kita gak bisa kontrol orang-orang sekitar kita, keadaannya. Tapi ada satu hal yang bisa kita kontrol, yaitu hati kita. Sukacita itu keputusan kita. Jadi kalau hari ini kita merasa gak enak, putuskan sekarang untuk aku mau sukacita. Karena apa? Tuhan Yesus ada di hidupku. Itulah sumber sukacita kita. Ada satu rasul yang mengalami satu keadaan yang amat tidak enak. Bukan salahnya dia, tapi dia disalahin terus masuk penjara. Dan rasul itu bilang di Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Ku katakan sekali lagi, bersukacitalah. Mau tahu siapa rasul itu yang bisa bilang, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan? Let's check this out. Pada saat itu, Paulus dan Silas berada di sebuah rumah ibadah di kota Filipi. Kemudian mereka bertemu dengan seorang hamba perempuan yang memiliki roh jahat. Selama beberapa hari, perempuan itu terus mengikuti Paulus dan Silas sambil berseru, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Mendengar suruhan sang perempuan tadi, Paulus akhirnya menjadi tidak tahan karena ia tahu bahwa perempuan itu memiliki roh jahat di dalam dirinya. Paulus pun mengusir roh-roh jahat yang ada dalam diri perempuan itu dalam nama Tuhan Yesus. Seketika itu juga roh-roh jahat yang ada pada diri perempuan itu pergi meninggalkannya dan wanita itu menjadi sembuh. Tetapi orang-orang yang mendapat keuntungan dari perempuan itu menjadi marah kepada Paulus dan Silas. Orang-orang yang mendapat keuntungan dari perempuan itu kemudian memenjarakan Paulus dan Silas. Paulus dan Silas akhirnya ditangkap lalu dimasukkan ke dalam penjara. Kemudian kepala penjara mendapat perintah untuk membawa Paulus dan Silas ke penjara yang paling tengah dengan penjagaan yang paling ketat. Di dalam penjara, Paulus dan Silas tidak menjadi takut. Mereka tidak kecewa dan sedih. Karena semua hal yang tidak adil terjadi pada mereka. Mereka tetap bersukacita. Malah sebaliknya, mereka memiliki pengharapan penuh dalam Tuhan. Sekalipun mereka baru saja dipukul dan kaki mereka dirantai, mereka masih berdoa, masih menyembah dan memuji Tuhan. Sehingga para tahanan yang lain berada di penjara tengah tersebut bisa diberkati oleh doa-doa dan pujian mereka kepada Tuhan. Lalu tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat yang membuat tembok-tembok penjara runtuh dan rantai yang mengikat mereka putus seketika itu juga. Kepala penjara yang menjaga mereka, yang menjaga penjara tengah pun ketakutan sekali karena ia mengira semua tahanan akan kabur dan ia pasti dihukum berat. Namun yang terjadi, Paulus dan Silas tidak melarikan diri. Mereka menenangkan kepala penjara itu dan mendoakannya sehingga saat itu juga kepala penjara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan ia dan sekeluarganya pun dibaptis. Wah, ternyata Rasul Paulus mengalami hal yang tidak enak loh. Dia nggak salah tapi bisa masuk penjara. Bahkan dipukul, diikat juga, kakinya dirantai. Tapi seperti Kak Esther tadi bilang, sekeliling kita tidak bisa kontrol. Tapi keputusan hati kita itu bisa kita kontrol. So, apapun keadaan sekeliling kita, pilihlah untuk bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Seperti Rasul Paulus. I have a joy in my heart. Sekali lagi ya, tiruin Kak Esra. I have a joy in my heart. Tapi hari ini kita bukan cuma belajar soal sukacita. Hari ini kita belajar juga soal damai sejahtera. Kak Esra punya cerita nih. Ada satu raja bikin sayembara, bikin lomba. Ayo semua rakyatku yang bisa melukis, yang bisa gambar yang keren, yang bagus, tolong gambarkan tentang damai. Wah,
Jadi tentang damai, digambarkan tentang damai, siapa yang paling terbaik akan dapat hadiah. Dari sekian ratus atau sekian ribu lukisan yang amat sangat bagus, terpilihlah dua gambar. Terus si raja ini harus pilih. Di antara dua ini mana yang terbaik. Tapi dipilihnya saat itu di tengah kerajaan gitu ya, supaya banyak orang juga bisa lihat. Gambar yang pertama itu gambarin soal danau yang tenang. Airnya itu hijau, bisa memantulkan pohon-pohon di sekitarnya. Airnya itu ada air gambar mengalir tenang, ada hewan, ada rusa gitu ya, minum. Airnya itu begitu tenang, begitu damai. Kita lihat, orang-orang yang lihat lukisan itu pun dia bilang, wah ini pasti yang menang. Ini yang pasti juaranya. Karena amat sangat menggambarkan kalau damai itu seperti ini. Karena airnya tenang, ada rusa bisa tenang, nggak ada tiba-tiba ada buaya atau makan, enggak. Gambarnya begitu tenang. Gambar yang kedua, itu air terjun, airnya mengalir begitu deras. Bukan cuma itu, di atas air terjun itu ada langit yang hitam mendung gitu, terus ada kilat-kilatnya, caw. Pokoknya tidak menggambarkan damai deh. Terus orang-orang yang di sekitarnya tuh bilang, oh iya ini pasti kalah. Kok bisa ini yang dipilih jadi dua besar, tidak menggambarkan sama sekali damai. Lalu raja itu berpikir, yang satu bagus, yang dua, coba saya perhatikan ya. Diperhatikan benar-benar dari antara gambar lukisan 1 dan lukisan 2, si raja akhirnya memutuskan bahwa lukisan yang kedua itu adalah lukisan yang terbaik untuk menggambarkan damai sejahtera. Wah, kok bisa? Ada kilat-kilat, caw. Ada awan mendung gitu, terus air terjunnya menggambarkan air terjun itu deras sekali. Orang-orang bertanya, Raja, kok bisa ini lukisan yang menggambarkan damai, sejahtera gitu? Tidak menggambarkan, harusnya kan yang pertama, tenang. Rusanya bisa minum, terus bisa, bisa memantulkan airnya, begitu tenang gitu, lihat aja tenang. Rajanya menjawab, iya, gambar yang satu itu juga menggambarkan damai, tapi yang kedua ini lebih tepat. Coba perhatikan. Di balik air terjun yang amat deras, ada badai juga, ada mendung dan kilat. Coba perhatikan. Ada 2 ekor burung tidur di balik air terjun dengan tenang. Wah, ternyata sekali lagi, walaupun sekeliling itu tidak enak, walaupun teman-teman itu sering bully, walaupun ya sekarang kan zamannya lagi stay at home. Kak, aku sendirian, Kak. Papa mama kerja, aku sekolah ngeklik Zoom sendiri, belajar sendiri, Kak. Walaupun sekeliling itu membuat kita merasa sedih, merasa sendirian. Percayalah, damai itu juga dari Tuhan Yesus. Damai sejahtera itu diberikan. Tuhan Yesus pernah ngomong kan, damai sejahtera itu kutinggalkan kepadamu. Kuberikan kepadamu. Nggak perlu khawatir. Tinggal satu hal yang harus kita lakukan. Putuskan hari ini, aku mau merasa damai. Dengan cara apa? Kayak tadi udah sebut. Dengan berdoa sama Tuhan. Walaupun ya stay at home, gak ada siapa-siapa. Percayalah, Tuhan itu lebih dekat daripada kaos jeruknya Kak Esra ini. Dia lebih sayang sama kita, lebih dekat. Karena apa? Damai sejahtera itu ada pada kita, nggak perlu khawatir. Siapa yang percaya itu akan mendapatkan. Kalau kamu percaya, sukacita itu ada dalam diri kita, damai itu ada dalam diri kita, nggak mungkin kita sedih-sedih, nggak mungkin kita cemberut-cemberut kayak gini. Walaupun kita tidak dapat apa yang kita inginkan, hati kita akan tetap merasakan sukacita, damai sejahtera itu. Nggak percaya? Kayak
Esra praktekin ya. Ayo sekarang semuanya noleh Kak Esra ya. Kita praktek soal yang pertama yang soal sukacita. Noleh Kak Esra ya. Yang pertama soal sukacita. Kalau berhasil tahan tawanya ya. Kak Esra akan melakukan sesuatu. Tahan tawa kalau berani ya. Ready? Percobaan pertama soal sukacita. Aduh. Wah. Ayo. Pengen ketawa juga kan? Pengen minimal, Kak, aku juga pengen ketawa. Kak, aku pengen sukacita, pengen ketawa. Bener. Sukacita itu keputusan. Hari ini kalau kita tahu sukacita itu datangnya dari Tuhan, pilihlah untuk bersukacita, jangan bersedih. Paulus saja bisa, kita juga bisa. Walaupun keadaannya Paulus itu tidak enak sekali. Tapi dia bisa, kita juga bisa. Tuhan kita sama. Roh Kudus yang ada di hidup kita itu juga sama. Jadi putuskan untuk bersukacita. Ketawa aja, senyum aja. Pasti hati kita juga akan merasa sukacita. Soal damai, yuk kita praktek. Lipat tanganmu, kita doa. Tuhan Yesus, apa yang ada di sekeliling kami, di sekeliling adik-adik, mungkin bikin kita sedih, bikin marah, bikin khawatir. Tapi hari ini kami percaya Tuhan, Engkau ada di hidup kami. Kami gak perlu merasa khawatir, kami gak perlu merasakan sedih. Kami percaya damai itu sudah Kau tinggal, sudah Kau beri pada kami. Terima kasih Tuhan, ini keputusan kami. Kami mengasihi-Mu dan kami percaya Engkau mengasihi kami. Itulah sumber sukacita, sumber damai sejahtera kami. Dalam nama Yesus, amin. You feel something? Itu yang namanya damai sejahtera yang dari Tuhan. Ngomong aja sama Tuhan. Bilang aja, doa aja sama Tuhan. Karena damai sejahtera itu sudah ditinggalkan pada kita. Kalau Tuhan sudah janji, pasti ditepati. Nggak perlu sedih ya, nggak perlu khawatir ya. Sukacita dan damai sejahtera itu sudah ada pada kita. I have a joy and peace in my heart. Tiruin Kak Esra ya. I have a joy, peace in my heart. Kak Esra ajak doa sama-sama, tutup matamu. Lipat tanganmu. Oh, shikara bayara bara shikara bayara. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. From the Bible tells me so. Taruh kedua tanganmu di dada. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. From the Bible tells me so. Tutup matamu, kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Oh, yes, Jesus loves me. From the Bible tells me so. Pegang satu hal ini. Biarlah yang membuat kita sukacita, bikin kita damai sejahtera. Karena kita tahu Tuhan Yesus itu mengasihi kita.
Tuhan Yesus ada di hidup kita, itu sudah lebih dari apapun juga yang ada di dunia ini. Apa yang kita punya, bahkan gadget, makanan yang enak mungkin, game yang seru, itu tidak pernah bisa menggantikan sukacita dan damai sejahtera yang ada di hidup kita. Karena damai dan sukacita kita itu adalah Tuhan Yesus dan kasih-Nya. Amin. Tuhan, Kak Esra berdoa buat adik-adik Super Trooper semuanya. Dimanapun mereka berada, Tuhan Yesus, kebenaran ini membebaskan, Tuhan Yesus. Esra percaya, Kak Esra percaya, Tuhan Yesus, kalau Paulus bisa memutuskan untuk bersukacita senantiasa dalam Tuhan, untuk merasakan damai, kita semua juga bisa. Karena Tuhan kita sama, Roh Kudus yang ada di hidup kita itu sama. Kita nggak perlu khawatir, kita nggak perlu sedih, kita nggak perlu bingung. Karena apa yang kita pegang, apa yang kita percaya, itu kekal, itu pasti, yaitu kasih-Nya Tuhan Yesus. Angkat kedua tanganmu, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Terimalah berkat ini, berkat yang amat sangat luar biasa. Apa itu berkatnya? Hubungan yang dekat, hubungan yang pribadi, hubungan yang personal sama Tuhan Yesus sendiri. Hubungan yang amat sangat indah. Terimalah kasih karunia-Nya Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan, percaya itu. Percaya itu. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kamu, gak pernah sendirian di masa apapun. Tuhan Yesus sayang kamu, Tuhan Yesus menemanimu. Dan terimalah sukacita, terimalah damai sejahtera. Karena apa? Tuhan Yesus ada di hidupmu. That's enough. Itu lebih dari cukup. Dan terimalah ini, berkat yang terbaik. Tuhan Yesus mengasihimu. Di dalam nama Yesus, yang percaya dan merasa sukacita dan merasa damai sejahtera, katakan amin. See you semua adik-adik Super Trooper minggu depan. Hai adik-adik, it's activity time. Nah, pasti seru hari ini karena kita akan membuat, ada yang bisa tebak nggak? Hari ini mau bikin apa? Yes, hari ini kita akan membuat orange, jeruk. Ya, kita akan membuat orange. Oke, kita mau lihat bahan-bahannya apa aja sih Kak? Oke. Bahan-bahannya yang pertama kita butuh kertas warna biru. Ini kakak di sini punya kertas Manila atau kalian boleh pakai kertas buffalo, boleh warna biru ya, yang warna biru. Lalu yang kedua kita perlu juga kertas warna orange ya. Boleh kertas buffalo atau kertas Manila juga boleh. Lalu kemudian kita perlu di sini adik-adik biasanya kertas lipat. Nah, ini bisa kertas lipat atau origami juga bisa. Cari yang warna orange ya, yang hampir mendekati orange. Oke. Kemudian ada gunting, kita siapkan gunting, kita siapkan lem, kita siapkan juga pensil, spidol, dan pensil warna. Adik-adik juga boleh pakai double tape untuk merekatkannya nanti, boleh. Nah, di sini kita ada yang spesial karena kita butuh piring kecil. Nah, ini piring kecil ya. Piring kecil nanti kita mau buat untuk apa Kak piring kecilnya? Mau buat lingkaran atau tutup toples. Ya boleh. Tutup toples juga bisa ya. Yang kira-kira segitu. Oke. Yang pertama kita mau buat dulu dari origaminya dulu. Nah, di sini adik-adik bisa lihat bahwa kita mau bikin seperti kipas ya, kipas. Gampang, caranya gampang. Adik-adik tinggal lipat kertasnya. Kita bikin kipas, dilipat-lipat. Butuh sekitar 2 ya kertas lipatnya. Dilipat, dilipat lagi.
boleh minta bantuan papa atau mama untuk bantuin melipat kertasnya. Nah, sebentar. Oke, kita lipat ya. Jadikan kipas. Nah. Nah, ini kakak sudah jadi satu. Kalau sudah jadi gini, tengahnya, bagian tengahnya kita tekuk. Nah, jadi seperti ini nanti ya. Kita buat satu lagi. Karena kita butuh berapa? 2. Yes, kita butuh 2 kipas. Cara yang gampang adalah kita bagi kertasnya menjadi 2, kita lipat setengah bagian. Lalu kita lipat lagi setengah bagian. Lalu kita lipat lagi setengah bagian. Nah, kalau sudah, ini cara yang gampang. Lalu adik-adik buka, lalu adik-adik lipat kebalikannya. Jadi disesuaikan. Seperti kita mau bikin kipas. Nah, gampang kan? Hari ini kita mau bikin orange. Siapa di sini yang suka orange? Wah, banyak ya yang suka orange. Kakak juga suka orange jeruk. Nah, ini sudah jadi. Kita lipat bagian tengahnya. Di sini kakak untuk merekatkannya, kakak pakai double tip. Adik-adik kalau mau pakai lem juga boleh. Kakak di sini pakai double tip. Oke, kita gunting. Kita rekatkan dulu. Kita rekatkan bagian tengahnya. Oke, kemudian satunya. Sudah jadi 2 kipas. Nah, sekarang kita mau tempelkan kipas yang satu dengan kipas yang lain. Oke. Pakai double tip juga. Kakak pakai double tip ya di sini. Kalau adik-adik mau pakai lem juga boleh. Satu di sini. Lalu satu lagi. Di sini ya. Kita lepas perekatnya, kita rekatkan. Gampang kan adik-adik ya? Nah, jadi deh, sejadi. Oke, sekarang kita mau buat atasnya ya. Bagian yang atasnya ini. Kita pakai apa tadi? Boleh pakai piring yang kecil atau bisa pakai tutup toples juga bisa. Tutup toples. Kita mau gambar, kita mau bentuk lingkaran. Ambil pensil. Kita bentuk lingkaran ya. Oke, lalu kita mau gunting. Pastikan kalau adik-adik pakai gunting harus hati-hati ya. Jangan sampai kena tangan. Orange, so yummy. Seperti ini ya jadinya, jadi bentuk lingkaran seperti ini. Lalu kita akan rekatkan, kita tempelkan
di tengah-tengahnya. Nah, seperti ini. Kakak pakai double tip lagi. Nah, nanti jadinya seperti ini. Gampang ya. Kak, kalau sudah jadi seperti ini, lalu apa Kak? Oke, step selanjutnya kita mau tempelkan pada kertas berwarna biru. Kak, kalau nggak berwarna biru boleh nggak? Boleh, adik-adik boleh pilih warna apa aja. Mau hijau boleh, merah boleh. Boleh, adik-adik pilih. Kita pakai double tip lagi. Satu di atas, satu lagi di bawah. Kita pakai 2 double tip agar lebih lengket. Nah, gampang ya adik-adik ya. Wah, adik-adik yang di rumah juga hebat itu. Sudah bisa semuanya. Sudah mau selesai. Tinggal sedikit lagi. Sabar. Oke. Ya, kita rekatkan. Nah, jadinya nanti seperti ini ya. Kak, kayaknya ada yang ketinggalan ya. Apa? Ya, kita belum gambar tangkai sama daunnya. Oke, kita mau gambar dulu sekarang. Kita ambil pensil warna atau krayon atau spidol juga boleh. Kita mau buat tangkainya dulu. Tangkainya warna coklat ya. Nah, setelah tangkainya, Kak, aku mau kasih daun. Oke, kita mau bikin daun. Kita gambar daun di atasnya. Wah, it's so fresh. Hampir selesai. Nah, kira-kira apa yang kurang ya? Iya betul, kita mau tulis big message kita. Big message kita hari ini apa ya? Adik-adik ada ingat nggak? Ah, iya betul. Joy and peace. I have joy in my heart and I have peace in my heart. Oke, jadi kita mau tulis joy and peace ya. Kita ambil spidol, kita tuliskan joy. J O Y and A N D. Lalu peace, P E A C E. Jadi deh. Wah, adik-adik juga semua sudah jadi ya di rumah. Hebat semuanya. Adik-adik good job. Joy and peace. Kita ulang lagi ya big message-nya ya. I have joy and peace in my heart. Sekali lagi yang keras. I have joy and peace in my heart. One more time ya. I have joy and peace in my heart. God bless you. Kemanapun kita pergi, kita harus membawa sukacita. Dan apapun yang terjadi, kita harus tetap ada damai dalam hati kita. Sukacita dan damai sejahtera datangnya dari Tuhan Yesus. Ayo kita sama-sama katakan,
I have joy and peace in my heart. Sekali lagi ya. I have joy and peace in my heart. Adik-adik, minggu lalu kan kakak-kakak menggunakan baju strawberry untuk menunjukkan kasih. Hari ini kita menggunakan orange atau jeruk untuk menunjukkan sukacita. Dan dragon fruit atau buah naga untuk menunjukkan damai sejahtera. Kira-kira minggu depan ada kostum apa lagi ya? Kalian bisa tebak. Nah, adik-adik boleh ya kasih kita ide. Adik-adik bisa berfoto dengan buah-buahan yang kalian miliki di rumah. Lalu kalian bisa tag di Eagle Kids GMS. Kakak tunggu ya. Dan jangan lupa untuk tetap bersemangat dalam Tuhan dan ibadah di Eagle Kids Online Service minggu depan. See you! Bila Tuhan Yesus ada dalam keluarga, maka keselamatan, perubahan hidup, dan mujizat pasti terjadi. Jangan lewatkan KKR Yesus bersama Pastor Philip Mentova di hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020. Acara ini gratis dan tidak perlu mendaftar. Langsung aja akses melalui gms.church/streaming atau YouTube GMS Church.